Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Afni selaku dosen pengampu mata kuliah kesehatan mental dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kami akan memaparkan presentasi kami terkait label dan stigma. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami, yaitu kelompok 6. Yang pertama ada Zahir, Fauzi, saya sendiri Karimatus, dan Kak Rika. Kepada teman-teman sekalian, saya persilakan pemaparannya. Baik, terima kasih atas waktu. Kita masuk ke apa itu label. Teman-teman, apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata label? Label, secara garis besar, label itu cap atau identitas yang diberikan kepada individu atau kelompok tertentu yang dianggap berbeda dengan kebanyakan orang. Namun, label yang sering kita dengar yaitu label negatif saja. Sedangkan jenis label itu ada dua. Yang pertama, label positif. Kemudian yang kedua ada label negatif. Label positif biasanya diberikan kepada individu atau kelompok yang mendapatkan sebuah prestasi ataupun penghargaan, seperti manusia kalkulator. Nah, kenapa dia dicap sebagai manusia kalkulator? Karena dia bisa berhitung dengan sangat cepat seperti kalkulator. Nah, itu merupakan label positif. Kemudian label negatif itu biasanya diberikan kepada individu atau kelompok yang dianggap menyimpang dari norma masyarakat itu. Seperti halnya semisal mantan narapidana, ataupun semisal perempuan gak bener tuh, ataupun pelacur tuh, itu termasuk kepada contoh dari label negatif. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk kepada pengertian dari stigma. Apa itu stigma? Dari teman-teman mungkin beranggapan stigma itu ya negatif lah, pendapat negatif lah. Sebenarnya menurut KBBI 2014, stigma merupakan ciri negatif yang terdapat pada pribadi seseorang karena pengaruh dari lingkungannya. Stigma adalah ketidaksetujuan seseorang maupun sekelompok orang berdasarkan karakteristik tertentu yang membedakan atau keberadaan mereka menjadi tidak diinginkan di lingkungan masyarakat. Jadi stigma itu lebih kepada pandangan orang, pandangan masyarakat kepada seseorang atau sekelompok orang, baik itu negatif maupun positif. Namun kebanyakan yang saya cari itu lebih kepada hal-hal negatif saja stigma. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya itu ada jenis-jenis stigma. Yang pertama itu ada public stigma. Public stigma merupakan sebuah reaksi negatif masyarakat umum yang memiliki keluarga atau teman yang sakit umum atau mental. Kedua itu ada struktural stigma. Stigma merupakan penolakan diri institusi hukum atau perusahaan terhadap seorang karyawan yang berpenyakitan. Selanjutnya itu ada self stigma. Ini merupakan menurunnya harga diri dan kepercayaan diri seseorang yang memiliki penyakit. Keempat ada feel or perception stigma. Ini merupakan perasaan negatif dan kekhawatiran yang dirasakan pada dirinya dan memilih untuk menjauh dari lingkungan kelompok masyarakat. Selanjutnya itu ada experience stigma. Merupakan pengalaman seorang pernah mengalami diskriminasi orang lain seperti ditolak dan diperlakukan tidak pantas. Selanjutnya itu ada dampak stigma. Yang pertama itu penundaan pencarian bantuan. Stigma dapat membuat individu enggan mencari bantuan untuk masalah kesehatan mental. Selanjutnya itu ada isolasi sosial.
individu yang mengalami stigma terhadap kesehatan mental mungkin mengalami isolasi sosial. Mereka merasa diabaikan dan tidak diterima. Yang ketiga ada diskriminatif di tempat kerja. Stigma dapat menciptakan diskriminasi di tempat kerja terhadap individu dengan masalah kesehatan mental. Yang keempat ada pengalaman hidup yang sulit. Stigma terhadap kesehatan mental dapat menciptakan pengalaman hidup yang sulit, termasuk pelecehan verbal, intimidasi, atau penolakan sosial. Selanjutnya ada rendah diri dan malu. Individu yang mengalami stigma kesehatan mental mungkin mengalami rendah diri dan rasa malu. Mereka bisa merasa bahwa masalah kesehatan mental mereka adalah suatu kelemahan atau kegagalan pribadi. Yang keenam ada pengaruh negatif terhadap proses penyembuhan. Stigma dapat menghambat proses penyembuhan individu dengan masalah kesehatan mental. Mereka mungkin enggan mengikuti perawatan. Yang ketujuh, penurunan kualitas hidup. Stigma dapat berdampak pada kualitas hidup secara keseluruhan. Individu mungkin mengalami kesulitan dan menjalani hidup sehari-hari, termasuk hubungan sosial, pekerjaan, aktivitas lainnya yang dapat memberikan kebahagiaan dan pemenuhan. Yang kedelapan ada pewarisan stigma generasi ke generasi. Jadi stigma terhadap kesehatan mental dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, menciptakan siklus yang sulit dipatahkan tanpa upaya untuk mengubah persepsi dan normal sosial. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu pada saya. Sini saya akan menjelaskan bagaimana stigma dengan mengaitkan stereotip, pelabelan, dan juga diskriminasi. Pelabelan atau labeling biasanya terjadi ketika individu atau kelompok diberi tanda atau label berdasarkan ciri atau kondisi tertentu. Labeling bisa bersifat positif dan negatif. Kaitan dengan stigma, pelabelan dapat menjadi awal mula stigma ketika seseorang atau kelompok mendapatkan label negatif. Hal itu dapat memicu persepsi dan penilaian negatif dari masyarakat yang kemudian berkembang menjadi stigma. Contohnya orang pemabuk pasti dia akan dilabel sebagai label buruk dan mempunyai stigma, jangan ngumpul sama dia seorang pemabuk, takutnya mengikuti hal-hal yang negatif begitu kan. Kita bisa juga ikut mabuk atau bagaimana yang bisa merusak jati diri kita sendiri. Yang kedua ada stereotip. Stereotip adalah gambaran atau pandangan umum yang sederhana dan seringkali tidak akurat terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik atau atribut tertentu. Stereotip memang diperlukan untuk menghemat persepsi, namun stereotip adalah prasangka tentang segolongan orang yang mempengaruhi persepsi dan penafsiran data yang telah diterima. Jika dikaitkan dengan stigma, stereotip seringkali menjadi dasar dari stigma. Pandangan negatif yang bersifat generalisir dapat memperkuat stigma terhadap individu atau kelompok tertentu. Seperti contohnya, orang memandang suatu kelompok atau suatu daerah yang biasanya, misal kalau di daerah saya itu Carok, orang memang menstereotip masyarakat Madura, orang yang keras, suka carok dan bagaimana begitu. Jika dikaitkan dengan stigma, bakalan orang tersebut akan mewanti-wanti agar kita lebih sedikit berinteraksi dengan orang Madura seperti itu. Selanjutnya yaitu ada diskriminasi. Diskriminasi terjadi ketika individu atau kelompok diperlakukan secara tidak adil
atau diabaikan berdasarkan ciri atau kondisi tertentu yang dapat merugikan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Jika dikaitkan dengan stigma, diskriminasi adalah hasil langsung dari stigma. Stigma dapat menghasilkan perilaku diskriminasi, baik dalam hal akses terhadap pekerjaan, layanan kesehatan, atau interaksi sosial. Saya ambil contoh di lingkungan kampus saya, di mana banyak orang di kampus saya itu minoritas. Saya ambil contoh anak Papua, di mana dia mendapatkan diskriminasi terhadap dirinya. Dia sering di label orang jelek, sering didiskriminasi tentang rasis begitu. Jika dikaitkan dengan stigma, orang tersebut akan memandang buruk hal tersebut dan mengurangi akan interaksi beliau dengan orang Papua tersebut, hingga bisa menjadi suatu hal yang buruk lah begitu atas tindakan tersebut. Mungkin cukup itu saja presentasi tentang kaitannya dengan label dan stereotip dan juga diskriminasi. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Stigma merupakan suatu tanda negatif yang digunakan untuk mengidentifikasikan dan memisahkan seseorang di masyarakat dilihat sebagai abnormal, berdosa, atau berbahaya. Dampak dari stigmatisasi itu sendiri yaitu kehilangan kepercayaan diri, perpecahan dalam hubungan kekeluargaan, isolasi sosial, rasa malu, yang akhirnya menyebabkan sebuah perubahan perilaku seperti terasingkan dan terisolasi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.